Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan ketua kelas siapkan dan baca doa. Teman-teman, kita bersiap untuk belajar dan mari kita membaca doa dengan surah Al-Fatihah. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ananda telah memandu teman-temannya untuk berdoa. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat semua? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan ya kehadirat Allah atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita dan keluarga tercinta. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah siap ya? Berarti sudah siap ya buat menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Insya Allah siap. Masya Allah, semangatnya luar biasa semua ini. Baik, sebelum kita belajar, silahkan simak dulu videonya. Sudah disimak semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ada yang bisa ini apa hikmah yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Sulastri. Pembelajaran yang didapat dari video tersebut adalah kehidupan dunia ini hanya sementara. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang kekal dan kita akan menghadapi kehidupan panjang setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Jadi kita harus mempersiapkan kematian itu dengan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu yang dapat diambil tadi. Dan mungkin kalian bertanya, di dalam benak kalian mungkin kalian bertanya, kenapa video tentang renungan perjalanan panjang yang sebagai pembuka dalam pembelajaran kita? Karena materi kita pada hari ini terkait dengan masalah itu, masalah penyelenggaraan jenazah. Dan tentu ketika penyelenggaraan ketika ada kerabat atau keluarga atau tetangga misalnya dekat kita yang meninggal dunia, tentu yang menjadi tanggung jawab kita yang harus mengurusnya. Kita sebagai orang-orang terdekatnya yang akan mengurus pengurusan jenazahnya itu. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mengurus jenazahnya itu? Dan sebelum kita melangkah ke hal itu, kita akan pelajari dulu tentang ini. Silahkan perhatikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kita akan belajar dulu sebelum kita mempraktekkan bagaimana tata cara mandi, tata cara memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah. Kita akan pelajari dulu tentang masalah dalilnya, maknanya, kemudian hukumnya, serta apa kewajiban kita terhadap jenazah. Dan tujuan pembelajaran untuk hari ini silahkan diperhatikan anak-anak yang akan kita capai setelah belajar itu, diharapkan siswa-siswi sekalian atau peserta didik mampu untuk memperjelas makna penyelenggaraan jenazah dengan benar, kemudian mampu untuk memperjelas dalil tentang penyelenggaraan jenazah dengan benar, kemudian yang ketiga menelaah hukum tentang penyelenggaraan jenazah dengan benar, kemudian setelah itu menguraikan kewajiban seorang muslim terkait dengan pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mempresentasekan paparan tentang makna, dalil, dan contoh tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Oke, kalau begitu Ibu beri waktu 10 menit cukup untuk diskusi? Ya, insya Allah cukup, Bu. Ya, gimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, Ya, baik. sudah, Bu. Kelompok 1. Siap untuk presentasikan tugasnya? Sebentar, Bu, sebentar. Siap, kelompok 1, Bu. Siap.
Iya, iya. Nak Nanda Sultan sudah siap ya? Apa nak? Silahkan. Mengajarkan kepada kita bahwa kematian adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri kedatangannya. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Terima kasih, Bu. Masya Allah. Terima kasih. Kemudian mungkin ada tambahan dari Nanda Sri? Iya, saya tambahkan mengenai hukum penyelenggaraan jenazah, yaitu hukum fardu kifayah. Apabila salah satu yang mengerjakannya, jadi semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti sifatnya kolektif ya nak ya? Kalau Iya, ada Bu, yang ya. melaksanakan satu, berarti sebagian kelompok, berarti sebagian yang lain sudah gugur dosanya, gitu? Iya, iya Bu, begitu. Ya, betul sekali ya. Oke, baik kelompok 2. Ya, Kandungan bagaimana? ayat ini bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi semua yang hidup pasti akan ada akhir dari kehidupannya. Termasuk manusia yang hidup ini akan sampai pada tiba masanya mereka masuk pada satu pintu yang namanya pintu kematian. Olehnya itu perlu menyelenggarakan jenazahnya sebagaimana ketentuan Islam agar mereka nantinya bisa mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya. Begitu, Ibu. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari kelompok 2 ini. Bagaimana dengan, mungkin yang lain ada tanggapan dari kelompok 2? Ada, Bu. Ya, silahkan Nanda. Memaparkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah malaikat itu mati juga atau meninggal? Begitu, Ya, Bu. Ya, bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan dari kelompoknya Hadijah katanya, kalau sama yang bernyawa akan mati. Terus bagaimana dengan malaikat? Malaikat apakah juga akan mati? Ya, malaikat juga makhluk Allah, Bu. Iya, betul. Jadi semua yang diciptakan pasti akan ada akhirnya. Begitu, Bu. Iya, betul sekali yang ya. Yang abadi hanya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Allah Maha Akhir ya. Jadi Allah tidak ada yang hanya Allah yang kekal. Jadi semua makhluknya akan merasakan yang namanya kematian, termasuk malaikat, kecuali orang-orang kecuali yang diberikan tugas khusus oleh Allah atas izin Allah ya. Gitu. Sudah jelas Nanda Sri? Iya, iya. Iya, jelas Bu, jelas. Bagaimana dengan kelompok 3, kelompoknya Fatima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai penjelasan tadi dari kelompok 1 bahwa hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah, maka ada beberapa kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang sudah meninggal. Yakni ada 4. Yang pertama adalah memandikan jenazah, kemudian yang kedua adalah mengkafani, dan yang ketiga adalah menyolatkan, dan keempat adalah menguburkan. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Itu ya yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Ada yang tahu apa kewajiban kita selain itu sebelum mayatnya dimandikan? Apa kira-kira yang menjadi kewajiban kita sebelum jenazah itu dimandikan? Dalam artian dia baru dinyatakan positif meninggal dunia. Memberikan takziah, penghuburan kepada keluarga. Bertakziah atau menghibur keluarga yang meninggal. Betul sekali. Sebagai seorang muslim, sebenarnya tidak ada kewajiban kita untuk mengurusi sesuai dengan syariat agama kita. Cukup kita datang sebagai bentuk penghormatan kita untuk melayat ya. Bisa dipahami ya, Sri? Iya, paham Bu, paham. Lanjut. Oke, baik. Mungkin masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, dianggap jelas semua. Mungkin sebelum kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada... Saya Bu. Masih siapa? ada sedikit Bu. Ya, silahkan Hamzah. Apa nak? Ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, kalau kita ini atau manusia yang sebelum meninggal itu ada namanya sakaratul maut Bu. Jadi yang mau saya tanyakan bagaimana cara kita menghadapi
orang yang sedang sakaratul maut itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Nah Hamsa. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, silahkan Nak Sultan. Saya tambahkan. Ya, Ya, silahkan. jadi kalau untuk menghadapi orang yang sedang mengalami sakaratul maut, yang ada 4 langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu pertama menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Iya, betul Dan sekali. ya membacakan, kemudian yang kedua membacakan talqin, dan yang ketiga membacakan surah Yasin, dan yang keempat itu mengajak orang tersebut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, tambahkan ya. Sebenarnya jawaban kalian itu sudah benar semua. Cuma ada satu hadis Rasul yang mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang di antara kalian yang menjelang kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Itu ya salah satu cara yang bisa kita gunakan talkin, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah bisa dipahami Nah Hamsa? Ya. Baik, sebelum Ibu tutup untuk persiapannya belajar pekan depan ya, pertemuan pekan depan, karena pekan depan itu kita sudah masuk praktek, kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara untuk memandikan, mengkafani jenazah. Maka sebagai bahan pelajaran kalian, silahkan di rumah belajar, cari literatur yang terkait masalah tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Insya Allah hari pekan depan insya Allah kita akan masuk ke bagian tata cara memandikan. Baik, sebelumnya mari kita sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan? Ibu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan dari apa yang kita pelajari bahwa kematian itu sudah pasti, karena itu kita sebagai manusia seyogyanya mempersiapkan diri untuk bekal di hari kemudian kelak. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita sebagai umat Muslim, kita mempunyai kewajiban terhadap penyelenggaraan jenazah, yaitu kita mempunyai kewajiban terhadap jenazah. Jadi mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensalati dan menguburkannya. Dan kewajiban yang selanjutnya kita harus menunjukkan rasa belasungkawa kita dengan datang menghadiri takziah untuk menghibur dari keluarga yang berduka atau keluarga yang mengalami keluarga yang sedang berduka yang mengalami keluarganya kematian. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ananda Nurtahan atas simpulannya tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang masalah penyelenggaraan jenazah ya. Betul sekali itu ya simpulan materi kita pada hari ini. Ibu perjelas kembali bahwa penyelenggaraan jenazah itu berarti bagaimana kita berperilaku terhadap jenazah, mengurusnya mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai memakamkannya. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena sebagai wujud kita untuk memuliakan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan sama Ananda Hamsa, betul sekali ya, dipejamkan matanya, jangan sampai jenazahnya itu matanya melotot. Nah, tugas kita sebagai orang terdekat silahkan dipejamkan matanya, kemudian sambil membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian mendoakan Allahumma qfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu, itu ya. Kemudian ditutupi kain agar tidak terlihat auratnya, kemudian bagi keluarga terdekat silahkan, tidak ada larangan untuk mencium jenazah. Kemudian dalil tersendirinya ada di dalam Quran Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bu, paham. Bu. Ya, baik. Sebelum mari kita tutup untuk materi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.